Bukan nggak mungkin anak soshum, anak IPS gitu kan bisa masuk ITB. Di sini aku duduk di sini ya udah membuktikan hal itu bahwa aku bisa. Tadi kan Umar tuh menyinggung tentang saat Umar down gitu ya, ada orang tua yang menguatkan. Nah, seberapa besar peran orang tua terhadap keputusan Umar yang Umar ambil selama ini gitu ya. Kalau tadi nih behind the scene-nya gitu ya, sebelum kita syuting ini, jadi ada beberapa impian Umar yang harus Umar kubur gitu ya, istilahnya nanti dulu deh, karena dia lebih bukan mementingkan ya, lebih mendahulukan masukan dari orang tua gitu ya Mar ya, gitu. Jadi nggak memaksakan kehendak gitu. Nah sekarang balik nanya nih, nah peran orang tua menurut Umar itu seberapa besar? Oke. Sebenarnya kalau orang tua ya, kebetulan aku manggil orang tuanya Bunda sama Abi. Jadi Bunda sama Abi itu alhamdulillahnya aku terakhir di keluarga yang fair gitu loh. Jadi orang tua sendiri kalau mau memutuskan sesuatu pasti selalu discuss dulu. Selalu nggak langsung kamu masuk A harus A gitu. Karena aku nggak sedikit ya teman-teman ketemu teman dia masuk A karena memang orang tuanya pengennya dia masuk A. Nah, alhamdulillahnya kalau orang tua aku pribadi setiap kali mau mutusin sesuatu selalu discuss dulu nih. Menurut Umar gimana? Kalau menurut Abi kayak gini nih, menurut Bunda kayak gini nih. Ya udah, aku kan pasti cerita. Oh, aku pengennya gini. Ya akhirnya selalu nih dapet jalan tengahnya. Dan itu buat Umar nyaman banget ya orang tua memperlakukan anaknya seperti itu. Ya alhamdulillahnya nyaman. Buat apa ya, jadi gambaran ya buat kita gitu ya, orang tua saat kita mau mengarahkan mungkin ya anaknya menjadi apa, ya discuss dulu. Iya, diskusi dulu. Terus Mar, buku yang berkesan Mar, buku Umar yang selama ini berkesan kira-kira apa? Buku yang paling berkesan buat aku ya, mungkin aku lupa siapa nama penulisnya, tapi judulnya itu Seni Bersikap Bodo Amat. Mungkin udah nggak asing ya teman-teman, covernya tuh warna oranye. Ya, nah judulnya itu Seni Bersikap Bodo Amat. Ini tuh aku baca sebelum persiapan UTBK. Balik lagi ke yang tadi suka duka aku sebelum masuk ITB, sering banget kan ada yang remehin dan sebagainya. Nah di sini aku belajar hal itu lebih dalam lagi gitu, bahwa hidup itu nggak sesimpel, hidup itu nggak akan selalu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu pengen orang A nggak mau ngomongin kamu, ya nggak mungkin. Kamu pengen orang lain nggak ngeremehin kamu, ya itu nggak mungkin. Pasti selalu aja ada hal seperti itu di dinamika kehidupan gitu. Nah di buku ini aku belajar lebih dalam gimana sih sebenarnya orang itu berpikir, gimana orang itu bertindak, gimana sih orang itu ternyata lebih banyak ngelihat salah dibanding benar gitu kan. Makanya kan dulu pernah ngeliat gitu kan, ada video guru ngajar 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, tiba-tiba nanti di tengah-tengah 2 ditambah 3 7. Nah pasti kan siswa-siswa pada aneh ngelihatnya tuh ya yang salahnya aja kan. Nah di sini aku belajar lebih dalam tentang hal itu, dan menurut aku ini berdampak juga sih, karena di ITB itu ya ibaratnya kalau dulu aku sebelum masuk ITB disebut orang pintar misalnya, aku sekarang masuk ITB ngerasa orang jadi orang paling bodoh gitu loh. Karena di ITB itu aku ngeliat civit-civit teman gitu kan, segudang prestasi. Ya gitu kan, segudang prestasi, bahkan udah ada yang punya bisnis, udah ngebangun platform sendiri, itu satu angkatan gitu kan. Cuman balik lagi yang tadi, kalau kita mau ngebandingin diri kita sama orang lain, nggak akan ada habisnya. Karena setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Oh mungkin si A sukses, si A itu sukses dengan cara itu, dan mungkin ya dia udah mulai duluan. Nah yang aku bisa lakuin ya aku lakuin apa yang aku bisa, yang di bawah kontrol aku, dan dari sana barulah aku bisa membangun kerajaan aku sendiri. Nah ngomong kerajaan aku sendiri, mimpi Umar apa sih? Mimpi aku ya, jadi mungkin aku mulai dari komitmen aku dulu, prinsip aku dulu ya. Jadi teman-teman, aku tuh punya prinsip. Jadi dulu waktu SMP, ustadz aku tuh pernah berwasiat ke aku,
ada 2 hadis yang paling berkesan. Jadi kebetulan aku SMP dan SMA juga pesantren. Jadi ada 2 hadis yang paling berkesan buat aku. Bunyinya itu yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan di hadis yang lain bunyinya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya apa? Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, di sini teman-teman, aku belajar bahwa kalau kamu pengen jadi manusia terbaik di sisi Allah dan Rasulnya, ada 2 kuncinya yang paling penting. Yang pertama, senantiasa untuk jadi orang yang bermanfaat. Dan yang kedua, kalau kamu punya Al-Quran di sini tuh ternyata bermakna ilmu juga. Dan aku percaya bahwa semua ilmu, mau itu ekonomi, sosiologi, atau mungkin teman-teman dari saintek ada fisika, kimia dan sebagainya, sejatinya itu tafsir juga dari Al-Quran, tapi secara tersirat gitu. Dan aku percaya bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita itu harus apa? Mengajarkannya ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini impian aku satu. Aku pengen jadi seseorang yang berpengaruh dan aku bisa membantu orang banyak gitu loh. Sesimpel itu lewat apa ya? Cuma simpelnya kayak gitu. Itu impian tertinggi aku. Dan melihat negara Indonesia sekarang yang banyak koruptor, ya pokoknya kacau balau gitu kan. Iya, dan di sini ya aku menanamkan impian. Ternyata kayaknya untuk masuk politik juga itu tanggung jawab gitu loh. Untuk bisa jadi pemimpin itu dalam ranah politik, mungkin tersiratnya itu wali kota atau gubernur dan presiden bahkan menteri, itu tuh tanggung jawab untuk aku. Dan di sini aku belajar di sekolah institut terbaik di Indonesia supaya apa? Aku bisa lebih mudah gitu kan masuk ke dalam lingkungan seperti itu gitu, supaya bisa masuk ke pemerintahan gitu sih. Jadi aku pengen punya kuasa yang mana dengan kuasa ini aku bisa membantu banyak orang, karena uang aja nggak cukup. Begitu. Wow ya. Terakhir Umar, bagaimana tips and trik nih ya buat teman-teman di sana yang sedang berjuang untuk masuk ITB? Oke teman-teman, jadi tips and trik ya. Oke, tips and trik buat masuk ITB. Sebenarnya ITB itu sebenarnya sama teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman buat masuk ITB. Itu tuh sama, ITB itu sama kampus yang lain. Jadi ya tinggal apply di UTBK, daftar ITB, ya bisa masuk gitu kan. Cuman ya pasti ada tips and trick dan gimana caranya ya. Jadi gini teman-teman, gini. Jadi teman-teman kadang suka ada yang tanya gitu kan ke aku, Kak Akbar gitu kan, atau Kak Umar, kakak sehari belajar berapa soal, latihan berapa soal. Pasti ada yang bilang, Kak Akbar pasti bisa masuk ITB dan bisa ngajar kan, kebetulan aku hobinya ngajar gitu kan, bisa ngajar kayak gini. Pasti waktu dulu sebelum masuk ITB belajarnya 50 soal atau 100 soal. Itu enggak teman-teman. Jadi ternyata aku itu sehari cuman belajar 20 soal aja. Tapi ya teman-teman, 20 soal ini tuh aku targetin bukan hanya bisa mengerjakan soalnya doang, tapi aku paham kerangka berpikir mengerjakan soal nomor 1, kerangka berpikir mengerjakan soal nomor 2, dan seterusnya. Jadi 20 soal ini tuh pastiin benar-benar paham sampai akar-akarnya, sampai kalau misalnya ada teman-teman yang nanya nih ya, teman-teman yang nanya terkait materi itu, ya kamu bisa ngejawab itu. Dan aku selalu ngemaksimalin one day 20 soal gitu, dan satu harinya mungkin 1 mapel. Nah, aku mau sedikit cerita. Jadi dulu sebelum persiapan UTBK kan tadi aku punya prinsip ya, belajar wa 'allamahu dan mengajarkannya. Nah, di sana aku sebelum persiapan UTBK aku
bikin grup gitu. Jadi dari sebelum UTBK aku bikin grup di mana di situ aku sebagai admin dan bikin latihan kuis di sana. Nah, aku setiap hari di pagi-pagi itu belajar 20 soal itu dan di sore hari aku jadiin 20 soal itu sebagai kuis untuk grup. Nah, di grup itu kan ada 250 orang. Dan setiap kali aku bikin kuis, mau gak mau aku punya tanggung jawab gitu. Untuk kalau ada orang yang bingung, ada yang nggak bisa, nanya, dijelasin gitu ya sama kita. Nanya ke aku dan aku harus bisa jawab. Nah, di situ menurut aku itu belajar paling efektif. Jadi belajar paling efektif itu adalah kita belajar dan mengajarkan kembali gitu ya, nggak cuma buat diri kita sendiri gitu ya. Wow, seru ya. Seru ini, kayaknya sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Mungkin kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya, Mar ya. Di tema yang lain mungkin ya. Mungkin itu aja gitu. Oh ya, tadi saya bilang terakhir ya, tapi saya pengen terakhir banget sih. Ini terakhir banget. Umar punya nggak sih pesan-pesan buat teman-teman luar sana yang lagi berjuang mewujudkan mimpinya? Oke, teman-teman, impian itu penting. Setiap orang pasti punya mimpi, tapi ya banyak orang yang mimpi itu nggak kesampaian. Betul. Tapi aku punya satu kuncinya, bahwa semua mimpi itu bisa dicapai dengan cara apa? Mulai dari sekarang untuk teman-teman menggapai mimpi itu. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, coba breakdown mimpinya tuh, misalnya ada 12 tangga, ada 12 poin yang kalau teman-teman mau gapai mimpi ini, 12 poin ini tuh harus punya gitu kan. Nah, di sini coba dicicil satu demi satu. Mulai dari sekarang, mulai aja dulu gitu kan. Kalau kata si platform hijau ya, katanya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya, nah itu aja sih teman-teman. Jadi teman-teman mau masuk kampus atau mau menggapai impian apapun, nggak ada yang nggak mungkin selagi teman-teman berjuang tanpa henti dan istiqomah di dalamnya gitu. Jadi wajib banget punya mimpi ya anak muda ya, wajib banget, karena nanti yang meneruskan Indonesia, yang meneruskan generasi selanjutnya anak muda gitu ya, bukan orang-orang tua. Jadi wajib banget kalau menurut Umar gitu, kita mimpi itu harus dari yang utama. Setelah itu berjuang habis-habisan dan istiqomah dengan mimpi yang udah kita rancang tadi. Oke, keren banget ya perbincangan kita di video kali ini. Terima kasih banyak Umar ya, sudah berbagi, sangat menginspirasi. Semoga teman-teman juga bisa sama apa yang saya rasain gitu ya, sama-sama dapat terinspirasi dari perbincangan kita di video kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan mungkin kita bisa ketemu lagi ya Mar ya. Nanti kita pilih tema-tema yang mungkin lebih menarik gitu ya. Itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih Umar, semoga terus berjaya dan apa yang sudah tadi ya, yang sudah diniatkan oleh orang tua gitu ya terhadap namanya beliau, sama Allah dimudahkan untuk menuju terwujudnya impian tersebut. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Oh ya, jangan lupa kalau sekira video ini bermanfaat untuk teman-teman gitu ya, jangan lupa di-share ke medsos yang teman-teman punya. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.